Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menyertai langkah hidup kita. Kita percaya oleh firman Tuhan, kita juga dikuatkan dan diteguhkan di dalam mengikut Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah, berkat perlindungan penyertaan dan juga tuntunan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami juga merindukan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Keluaran 13 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jemaat dikasih Tuhan, yang kita baca ini berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mereka berjalan melewati padang gurun. Saudaraku, padang gurun adalah tempat yang tandus, tempat yang kering, di mana tidak banyak ada kehidupan di sana selain padang pasir yang luas. Nah, kalau orang berjalan di padang gurun tidak seperti di jalan biasanya. Jalan biasanya mungkin sudah ada bekas kendaraan, orang bisa lihat hingga orang bisa mudah. Oh, jalannya belok kanan, belok kiri. Kalau di padang gurun semuanya hampir sama. Apalagi yang namanya di padang gurun, jejak seseorang atau jejak sesuatu yang lewat di situ, kena angin gurun itu langsung hilang. Sehingga seperti tidak ada jalan di sana. Tetapi bangsa Israel bisa melewati padang gurun karena ada penyertaan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan pada waktu itu dengan adanya tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tiang awan pada siang hari bukan hanya menuntun mereka, tapi juga memberi perteduhan buat mereka. Mereka menjadi dinaungi sehingga tidak terlalu panas. Kita tahu padang gurun kalau siang hari panasnya luar biasa. Tetapi bangsa Israel tetap bisa berjalan karena dinaungi tiang awan. Dan pada malam hari ada tiang api. Tiang api itu menerangi langkah mereka. Sehingga mereka bisa berjalan dengan lebih yakin ya, karena ada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, tiang api. Kenapa tiang api? Karena menghangatkan mereka. Kita tahu pada malam hari yang namanya cuaca gurun pasti dingin sekali. Tetapi bangsa Israel diberi kehangatan oleh Tuhan dan juga diterangi oleh Tuhan dengan adanya tiang api. Jadi ketika tiang awan ataupun tiang api itu berjalan, bangsa itu harus berjalan. Tetapi ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, mereka harus berhenti. Jadi tuntunan Tuhan itulah yang membuat mereka bisa berjalan di padang gurun. Tetapi tidak semudah itu. Ada kalanya mereka pun mengalami masalah. Salah satunya adalah ketika mereka harus sampai di Laut Teberau. Mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Jalan buntu. Mungkin ada beberapa di antara mereka marah. Mereka bersungut-sungut. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada jalan buntu. Dan pada akhirnya betul terjadi, Laut Teberau terbelah dan bangsa itu bisa melewati laut dengan selamat. Sementara tentara Fir'aun, tentara Mesir yang mencoba mengikuti jalan dari bangsa Israel itu justru tenggelam di Laut Teberau. Jadi penyertaan, tuntunan Tuhan terjadi atas umat pilihannya, atas orang-orang yang percaya. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, seperti bangsa Israel mengalami di padang gurun yang tidak mudah itu. Tetapi oleh tuntunan Tuhan pasti ditolong. Sekalipun dengan kekuatan manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan pasti buka jalan. Coba lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia akan memberikan kepadamu
Saya ulangi, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Itu tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan manusia. Mungkin kau berkata, ini terlalu berat. Ini sangat berat. Saudaraku dikasihi Tuhan. Itu tetap tidak melebihi kekuatanmu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang berat itu terjadi atas hidupmu, Tuhan sudah memandang engkau mampu. Engkau pasti bisa. Selama engkau terus bersama dengan Tuhan, perhatikan, Ia akan memberikan jalan keluar. Tidak ada masalah diberikan atau diizinkan terjadi tanpa solusi. Seperti hanya orang tidak mungkin buat gembok tanpa anak kunci. Demikianlah Tuhan mengizinkan masalah. Pasti juga ada solusi. Percayalah di dalam Tuhan. Mungkin kau sedang bergumul, aku sedang berputar-putar di padang gurun. Masalahku gak berhenti-berhenti dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari begini terus. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Saudaraku dikasihi Tuhan. Sekalipun lama. Tetapi kalau engkau setia, pasti engkau bisa melewatinya. Bangsa Israel juga tidak singkat waktunya. Ya, 40 tahun mengembara di padang gurun. Tetapi pada akhirnya, yang namanya janji Tuhan, tanah perjanjian, akhirnya juga bisa ditempuh. Akhir sampai ke tujuan. Percaya, Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan pasti memampukan kita. Sekalipun mungkin lama. Setiap orang tidak sama. Padang gurun kita satu dengan yang lain tidak sama. Pergumulan satu dengan yang lain tidak sama. Kok orang lain kok mudah sekali ya? Mungkin menurut kita kelihatannya mudah. Belum tentu mudah juga. Tetapi ketika kita setia, seberat apapun, kita pasti dimampukan untuk melewatinya. Karena ada penyertaan Tuhan atas hidup kita. Coba lihat firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20 bagian yang B. Saya bacakan ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan. Kalau zaman dahulu, zaman bangsa Israel, ada tiang awan, tiang api yang menyertai, yang menuntun, yang berjalan di depan mereka. Dan sekarang Tuhan tetap menyertai kita. Dengan apa? Dengan Roh Kudus-Nya, dengan pimpinan Roh-Nya, bahkan juga melalui firman-Nya, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang harus kita lewati. Sekalipun ada tantangan, sekalipun masalah mungkin terjadi, sekalipun beban mungkin ada, tetapi ketika kita setia, ketika kita mengikuti Tuhan, kemana kita melangkah, ikut Tuhan. Jangan mendahului tiang awan dan tiang api. Ya, dan jangan kita istilahnya membuat jalan sendiri. Ya, jangan mendahului kemana Tuhan mau tuntun, kita ikut, kita pasti selamat. Ya, sekalipun sekali lagi prosesnya itu terjadi. Mungkin tidak mudah, tetapi pasti bisa. Tuhan berkata, pencobaan yang kau alami biasa, tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan janjikan solusi, jalan keluar. Akan tiba waktunya, kita bisa mencapai destiny, mencapai tujuan, dan bahkan pada akhirnya, semua jadi indah pada waktunya. Asal kita tetap pegang teguh pimpinan Tuhan atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Tiang awan, tiang api yang Kau berikan untuk bangsa Israel berjalan di padang gurun dan mereka bisa sampai kepada tanah perjanjian. Kami percaya setiap hidup kami yang saat ini mungkin seperti sedang berjalan di padang gurun. Hidup kami penuh dengan permasalahan. Hidup kami penuh dengan pergumulan dan beban berat. Kami seperti berputar-putar dari waktu ke waktu dan seakan-akan tidak ada habisnya. Tuhan, kuatkan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menuntun menyertai kami pasti keluar dan berkemenangan. Kami percaya Tuhan bahwa hari depan penuh pengharapan itu terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, jalan keluar itu pasti ada atas hidup kami. Dan Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terus tuntun kami dan kami mau belajar setia mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami, tuntun sertai kami ya Tuhan. Jaga dan lindungi kami dari segala celaka dan mara bahaya. Dan sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangatlah terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.